Nama saya Nurlita Aprianti dengan NPM 2110631060101. Di sini saya akan membawakan materi perkembangan peserta didik unit 6, yaitu perkembangan intelek, sosial, dan bahasa. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu perkembangan intelek. Menurut English and English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir atau suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir seperti menghubung-hubungkan, menimbang, dan memahami. Adapun menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti kecakapan untuk berpikir seperti mengamati atau mengerti, atau kecakapan mental yang besar yang sangat intelijensi. Menyinggung intelijensi, Singgi Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja yang diterbitkan tahun 1991, ia mengajukan beberapa rumus intelijensi sebagai berikut. Intelijensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Intelijensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara aktif. William Stern, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman, juga mengungkapkan bahwa intelijensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru yang dibantu dengan fungsi berpikir. Namun, dari banyaknya definisi tentang intelijensi, makna intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau intelijensi dapat diukur dengan suatu tes tingkat intelijensi yang banyak berpengaruh terhadap aspek. Hasil tes intelijensi ini dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental dan umur kalender. Pengukuran intelijensi dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William Stern dengan sebutan Intelligence Quotient yang disingkat IQ, yang berarti perbandingan kecerdasan. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu 70 ke bawah anak mengalami kelainan mental, 71 sampai 85 anak di bawah normal atau bodoh, 86 sampai 115 anak yang normal, 116 sampai 130 anak di atas normal atau pandai, 135 sampai 145 anak yang superior atau cerdas, 145 ke atas adalah anak yang jenius atau istimewa. Perkembangan intelijensi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman belajar, berbagai bentuk latihan, lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kemampuan dan irama perkembangan intelijensi yang berbeda antar individu. Materi kedua yang akan saya bahas adalah perkembangan sosial. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan yang sangat penting. Proses tersebutlah yang mendudukkan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial, bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat yang luas. Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangatlah terbatas. Perilaku sosial anak tersebut hampir keseluruhannya berpusat pada dirinya. Bayi belum banyak memperhatikan lingkungannya. Dengan demikian, apabila kebutuhan dirinya telah terpenuhi, bayi itu tidak peduli lagi terhadap lingkungannya. Dan kemudian pada tahun kedua, anak telah mulai mereaksi lingkungan secara aktif.
Ia telah belajar membedakan dirinya dengan orang lain, perkenalan dan pergaulan dengan manusia lain pun segera menjadi semakin luas. Ia mengenal kedua orang tuanya, anggota keluarganya, teman bermain sebaya, dan teman-teman sekolahnya. Kemudian pada umur-umur selanjutnya, sejak anak mulai belajar di sekolah, mereka mulai belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar menerima pandangan kelompok seperti masyarakat, memahami tanggung jawab, dan berbagi pengertian dengan orang lain. Menginjak masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan menjadi semakin penting. Perhatian remaja pun mulai tertuju pada pergaulan di dalam masyarakat dan mereka membutuhkan pemahaman tentang norma kehidupan yang amat kompleks. Dari semua itu, akhirnya setiap orang menyadari bahwa hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial dapat dimulai dari tingkat yang paling sederhana dan terbatas yang didasari sebagai kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, tingkat hubungan sosial pun menjadi amatlah sangat kompleks. Materi terakhir yang akan saya bahas adalah perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi sangatlah efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Baik, tingkat intelektualnya belum berkembang dan masih sangat sederhana. Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mulai mampu mengenal lingkungan, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju ke bahasa yang sangat kompleks. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami oleh orang lain. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan menjadi ciri khusus dalam perilaku berbahasa. Perkembangan bahasa banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak, terutama dari segi kesehatan. Sekian materi perkembangan peserta didik dari saya ucapkan terima kasih.